menegakkan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain membayangkan negara dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Pak, saya kita ulang teksnya. Ya, sekarang Soekarno Hatta dan kemerdekaan Indonesia. First record of the doom of Nagasaki, target for atom bomb number 2, is filmed from a super fortress many miles away. Beneath that sinister pall of smoke, the world's most destructive force has been unleashed. With what results we know only too well. Tahun 1944, Jepang sedang berada di ujung tanduk. Tekanan dari sekutu makin kuat. Lalu, dalam sidang istimewa Parlemen Jepang atau disebut sebagai Sidang Seikoku Ginkai ke-85 yang bertempat di Tokyo, Jepang pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Koiso membuat pernyataan yang bersejarah. Dengan ini, pemerintah dan Nippon menyatakan bahwa bangsa Indonesia akan diberikan kemerdekaannya di kemudian hari. Apakah ini bukan kelemahan menjadikan kemerdekaan saat kita terserah? Ini politik, janji bisa jadi alat agar mereka membantu perang kita. Kami berharap rakyat Indonesia akan semakin loyal demi kemenangan bersama Asia Timur Raya. Apakah ini tegas saat untuk hari ini? Belum, tapi inilah itikat baik kita. 2 bulan sebelum BPUPKI diresmikan di sebuah balai desa Jakarta 1 Maret 1945, Jepang menyebarkan berita bahwa mereka akan membentuk Badan Persiapan Kemerdekaan yang disebut sebagai BPUPKI. Ada apa ini, apakah ini awal kemerdekaan? Apa ini strategi Jepang agar kita membantu perangnya? Itu, Jepang kan belum lihat. Pada tanggal 28 Mei 1945, BPUPKI resmi dibuka. 2 bendera dikibarkan, lambang 2 bangsa yang memiliki mimpi yang berbeda. Suasana upacaranya sangat hikmat, bertempat di Gedung Chuo Sangiin. Hari ini kita saksikan lahirnya babak baru untuk Indonesia. Apakah mereka akan tetap setia setelah kita berpeluang? Saya akan mengibarkan Kinomaru. Dan saya Sangsaka Merah Putih, lambang Indonesia. Merah putih berdiri saja. Saya rasa di sini ada harapan, Bung. Atau Indonesia yang dikemas manis, tetapi kita akan tetap melangkah, Bu. Di ruang sidang BPUPKI pertama pada tanggal 29 Mei 1945, Mohyamin berdiri dan mengemukakan gagasan tentang dasar negara yang berwawasan kebangsaan.
Saya usulkan 5 asas: kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Apakah ini berasal dari tradisi bangsa atau ini dari pengaruh barat? Ini hasil renungan panjang akan Nusantara nilai universal. Saya setuju, kita butuh gagasan yang mengaku semua kalangan, tapi jangan lupakan suara umat beragama. 2 hari kemudian, pada tanggal 31 Mei 1945, masih di dalam ruang sidang BPUPKI, suasananya semakin hangat. Giliran sekarang, Dr. Supomo menyampaikan konsepsinya mengenai negara yang integralistik. Negara tidak memihak individu atau golongan. Negara adalah tubuh kita dalam satu keluarga besar. Apakah kebebasan ini mengakui korban? Bukan korbankan, tapi dipersatukan dalam semangat gotong royong. Bagaimana hubungan antara agama dan negara dalam konsep ini? Negara menghormati semua agama tanpa menjadikan satu agama sebagai dasar tunggal. Saya melihat persatuan sebagai kunci, tidak menangkan keadilan. Pada sidang penutupan BPUPKI pertama dalam rapat terakhir di tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya yang monumental. Saya beri nama Pancasila, kebangsaan, internasionalisme, demokrasi, kesejahteraan, dan ketuhanan. Saya mudah seperti api menyalakan semuanya. Itu kenapa tidak debat? Semuanya diam. Tapi kalau semua sedang menganggap atau terlalu terpesona. Mari kita bangun Indonesia dari 5 sila ini, bukan barat, bukan timur, tapi milik kita sendiri. Pancasila akan menjadi darah bangsa ini. Setelah 1 Juni 1945, di mana sidang BPUPKI berakhir, kini berlokasi di Sekretariat BPUPKI, semua usulan dan pidato besar dikumpulkan. Untuk merumuskan lebih lanjut, dibentuklah panitia kecil yang berisi 8 orang. Atas permintaan bersama, kita bentuk panitia kecil untuk menyerap semua gagasan dan saran. Nama-nama ini dipilih berdasarkan kompetisi dan keterwakilan. Apa tugas utama kami? Merumuskan hasil sidang pertama dan menyiapkan draft awal naskah dasar negara. Kita mulai dari pidato Soekarno, Yamin, atau Supomo. Kita rangkum semua. Pada tanggal 22 Juni 1945, berlokasi di rumah Soekarno dengan suasana diskusi malam hari penuh ketegangan. Dari panitia kecil tersebut, terbentuklah panitia 9. Mereka menulis naskah awal konstitusi, termasuk rumusan dasar negara yang akan berubah menjadi Piagam Jakarta. Kita sudah menyerap semua usul. Mari kita rumuskan satu naskah yang akan jadi dasar kemerdekaan kita. Saya sarankan agar sila pertama tetap berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Akan menyinggung saudari kita yang non-muslim. Ini adalah pengakuan terhadap mayoritas umat Islam, bukan pemaksaan. Kita butuh kompromi, jangan biarkan dasar negara mengikat kita sebelum kita merdeka. Malam ini kita setujui naskah ini sebagai Piagam Jakarta, tanda siap merdeka bersama. Pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 diselenggarakan sidang kedua BPUPKI berlokasi di Gedung Chuo Sangiin dengan suasana sidang yang serius dan padat. Dalam sidang kedua ini, BPUPKI merumuskan bentuk negara, wilayah, dan konstitusi awal Indonesia. Kalian sebenarnya membahas apa ya? Kita lebih kita lihat saja nanti. Bahas rancangan undang-undang dasar, mohon perhatiannya. Negara kita republik, bukan saja rakyat adalah penguasa sejati. Pemerintah pusat harus kuat demi persatuan, jangan serahkan terlalu banyak kepada daerah. Saya setuju, tapi tidak berikutang ada dari keragaman. Wilayah kita luas dari Sabang sampai Merauke, dari 16 hingga Rakyat. Dan jangan lupa hak asasi manusia harus dimuat juga dalam konstitusi. Pada tanggal 10 Agustus 1945,
berlokasi di kediaman Soekarno, Jakarta. Pagi hari, Soekarno dan Hatta sedang berdiskusi serius. Wajah mereka tegang. Jenderal Trotsky bersikeras, kita harus proklamasi setelah Jepang membentuk kemerdekaan. Apa ini sandiwara belaka, Hatta? Saya khawatir begitu, Bung. Mereka yang ingin kita merdeka di bawah bayang-bayang mereka, bukan atas kehendak kita. Penyerahan kemerdekaan oleh Jepang adalah bentuk basa-basi. Kedalak besok kita harus tetap pergi untuk melihat sejauh mana niat mereka sekaligus mengumpulkan informasi. Betul, kita harus berhati-hati, Bung. Situasi global sangat tidak menentu. Bung Karno, Bung Hatta, saya baru saja mendapatkan kabar dari beberapa sumber yang belum jelas bahwa Jepang akan kalah. Kalah? Dari mana kau dengar ini, Subarjo? Masih simpang siur, Bung. Tapi ada gelagat aneh dari pihak Jepang. Mereka terlihat gelisah. Kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita harus mendapatkan konfirmasi yang pasti. Pada tanggal 14 Agustus 1945, malam hari, di sebuah ruang pertemuan rahasia di Jakarta, Sultan Syahrir sedang menyimak radio tua dengan serius. Suara gemerisik terdengar. Pemuda 1 dan pemuda 2 pun duduk tak sabar di dekatnya. Aduh, sedikit lagi. Apakah ada kabar penting, Bung Syahrir? Diam. Jepang menyerah tanpa syarat. Benarkah, Bung? Benar. Aku sendiri mendengarnya tadi dari siaran radio Sekutu. Perang telah berakhir. Ini berarti kita sudah waktunya bertindak. Kita tidak punya waktu apa-apa lagi. Dan Jepang sudah tidak punya kekuatan lagi. Pada tanggal 15 Agustus 1945, di sebuah ruangan pertemuan rahasia lainnya, Markas Pemuda, dini hari, Sukarni, Hairul Saleh, Wikana, dan beberapa pemuda lainnya berkumpul. Suasana di sana sangat tegang dan berapi-api. Kita tidak bisa menunggu. Jepang itu sudah menyerah dan kita harus kembali merebut kemerdekaan itu sekarang. Benar, Belanda pasti akan datang lagi jika kita tidak bergerak dengan cepat. Mereka ingin menjajah kita lagi. Tapi bagaimana dengan Bung Karno dan Bung Hatta? Mereka baru kembali dari darat. Mereka masih percaya dengan Jepang. Kita harus paksa mereka. Proklamasi itu harus segera dilakukan segera mungkin sekarang. Kita tidak bisa menunggu karena kita tidak boleh menyanyiakan momen sejarah. Kita harus buktikan bahwa kemerdekaan adalah hasil perjuangan kita sendiri, bukan pemberian Jepang. Tapi kita butuh Soekarno dan Hatta untuk proklamasi. Mereka adalah simbol persatuan. Rakyat hanya akan percaya pada mereka. Kalau begitu, kita harus temui mereka. Kita desak mereka. Dan kita kalau misalnya mereka menolak, kita harus buat perhitungan sama mereka. Pada tanggal 15 Agustus 1945, di kediaman Soekarno di Jakarta, dini hari, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo baru saja kembali dari darat. Mereka terlihat lelah, namun ada gurat kemenangan samar di wajah Soekarno. Jenderal Trotsky tetap bersikukuh akan memberikan kemerdekaan setelah memberikan administrasi secara selesai. Omong kosong jika Jepang tidak ada daya. Kita harus segera mengambil langkah, jangan sampai ada kekosongan. Tiba-tiba Sukarni, Hairul Saleh, Wikana masuk dengan tergesa-gesa. Wajah mereka penuh semangat sekaligus menuntut. Bung Karno, Bung Hatta, Subarjo, kita sudah tahu kalau misalnya Jepang itu sudah menyerah. Kita sudah dengar dari Syahrir, proklamasi harus segera dilaksanakan, jangan tunda lagi. Tenang saudara-saudara, kami baru saja tiba. Kami juga baru mendengar kabar ini. Tapi apa yang perlu ditunda? Ini adalah kesempatan emas. Jika tidak sekarang, Belanda akan kembali datang. Proklamasi harus segera dilakukan, Bung, atau kami akan bergerak sendiri. Bukan begitu caranya, saudara-saudara. Proklamasi adalah peristiwa sangat besar. Kita harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang. Rakyat harus bersatu. Kita perlu memastikan keamanan di seluruh rakyat, jangan sampai ada perpecahan. Kalian benar, tapi proklamasi bukan hanya soal keberanian, tapi juga kebijaksanaan. Beri kami waktu untuk merumuskan ini. Tapi setiap detik itu adalah berharga. Masih secepatnya dan beri kami kesempatan untuk menyusun naskah dan juga mempersiapkan semuanya.
Apakah benar ini namanya Soekarno? Iya benar, dia ketemunya di sini. Ini kami akan dibawa kemana? Kita akan pergi ke suatu tempat, nanti juga Bapak akan tahu. Pagi hari 16 Agustus 1945 di Rengas Dengklok, sebuah rumah sederhana di desa jauh dari keramaian kota. Soekarno dan Hatta duduk di ruang tamu. Wajah mereka terlihat bingung dan sedikit kesal. Di dekat mereka, Sukarni, Khairul Saleh, Wikana berdiri tegak. Jadi ini maksud kalian dengan mencuri kami ke sini. Kalian pikir dengan cara ini kami akan menuruti semua kemauan kalian? Ini bukan cara yang benar, saudara-saudara. Mengapa kalian melakukan ini? Kami tidak menculiknya, kami hanya mengamankan Soekarno dan Soeharto. Karena di Jakarta itu Jepang masih berkuasa. Jika kita proklamasikan sekarang, itu akan dianggap pemberian dari mereka. Di sini kita bebas dari campur tangan siapapun. Ini tempat yang aman untuk proklamasi. Kami hanya ingin memastikan kemerdekaan ini murni hasil perjuangan bangsa Indonesia, Bung. Kalian terlalu terburu-buru. Proklamasi membutuhkan dukungan dari seluruh masyarakat, bukan hanya golongan pemuda. Kita harus berpikir strategis. Kemerdekaan adalah seluruh bangsa, bukan hanya segelintir kelompok. Kita butuh konsensus. Tiba-tiba, Ahmad Subarjo datang dengan tergesa-gesa. Ia diantar oleh pemuda yang tampaknya lega. Ahmad Subarjo terlihat kelelahan setelah mencari Soekarno dan Hatta semalaman. Bung Karno, Bung Hatta, syukurlah kalian di sini. Saya sudah berhasil meyakinkan Jenderal Hismura bahwa proklamasi akan dilangsungkan. Mereka tidak akan ikut campur tangan. Gimana itu bisa terjadi? Saya sudah berjanji kepada mereka bahwa proklamasi akan dilangsungkan besok 17 Agustus 1945. Jika Bung Karno dan Hatta tidak proklamasi, maka saya akan menyerahkan nyawa saya kepada mereka. Suasana di sana tiba-tiba hening sejenak. Para pemuda saling pandang. Janji Ahmad Subarjo yang begitu tegas membuat mereka berpikir. Baik, kita kembali ke Jakarta. Kita siapkan proklamasi di sana. Pada 16 Agustus 1945, berlokasi di Rumah Laksana Maeda pada malam hari, suasana tegang namun penuh konsentrasi. Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo, dan tokoh-tokoh lainnya sedang merumuskan naskah proklamasi. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ya, itu bagus, tapi perlu sedikit penambahan, Hatta. Bagaimana kalau ditambahkan hal-hal yang mengenai kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ini menunjukkan transisi yang teratur. Ya, saya setuju. Lalu siapa yang menandatangani atas nama siapa? Atas nama seluruh rakyat Indonesia, Soekarno-Hatta. Ide bagus, Soekarno. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Mereka semua mengangguk setuju. Soekarno pun mulai menuliskan naskah final dengan tulisan tangannya. Suasana haru dan penuh harapan menyelimuti ruangan. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Pak, saya ketik ulang teks ini ya. Ya, tanda tangan Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Ini momennya akan dikenang selama-lamanya. Saya tidak ikut campur, tapi saya hormati sebelumnya.
apa? Jelas ngedrama aja. Dah. Ada itunya kan. Pagi hari 17 Agustus 1945, di depan rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56, kerumunan massa telah berkumpul. Matahari mulai terbit, suasana penuh antisipasi. Teks proklamasi terlipat di saku Soekarno. Soekarno dan Hatta pun melangkah maju, diapit oleh para pemuda dan pemimpin. Mereka berdiri di hadapan mikrofon sederhana. Semua mata tertuju padanya. Soekarno mengeluarkan secarik kertas dan membacanya dengan hikmat. Saya akan membacakan proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan, kekuasaan, dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Air mata haru membasahi pipi banyak orang. Sultan Syahrir yang berada di kerumunan tersenyum tipis, bangga dengan buah dari perjuangan yang telah lama ia dengungkan. Pada detik itu, fajar kemerdekaan Indonesia merkah. Sebuah bangsa baru lahir, melalui keberanian, strategi, dan semangat pantang menyerah. Perjalanan masih panjang, namun benih kemerdekaan telah tertanam kokoh di hati setiap anak bangsa. Pada tanggal 6 bulan 5 telah kembali di Jakarta dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari mulia Shosetsu yang baru lalu, maka rakyat Indonesia yang berdiam di daerah pemerintahan Kaigun mendapat kebahagiaan yang amat besar. Pada hari itu diperkenankanlah berkibar bendera kebangsaan kita sang merah putih, dinyanyikan lagu Indonesia Raya, serta ditambah kesempatan bagi penduduk di sana untuk ikut campur mengambil bagian di dalam pemerintahan negeri. Dengan bantuan Mensefu serta Jawa Gunsei Kanbu, maka saya dari tanggal 26 April sampai tanggal 2 Mei yang baru lalu berada di Sulawesi untuk memberi bantuan kepada usaha peperangan dan persiapan Indonesia merdeka. Rakyat Indonesia di daerah Kaigun telah insaf seinsaf-insafnya bahwa dua usaha ini tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain. Perang yaitu merdeka, merdeka yaitu perang. Juga di sana saya gemblengkan di dalam hati sanubari rakyat bahwa kewajiban kita bukan hanya mencapai Indonesia merdeka selekas mungkin, tetapi memiliki Indonesia merdeka itu buat selama-lamanya. Syarat mutlak untuk memiliki Indonesia merdeka buat selama-lamanya ialah lenyapnya, hancur leburnya imperialisme Inggris, Amerika, Belanda dari benua Asia. Karena itu, marilah kita berjuang mati-matian untuk menyusun negara Indonesia yang merdeka, serta dengan perjuangan mati-matian menghancur leburkan pihak sekutu. Dadanya pemuda-pemuda di Makassar, ratusan dari mereka menjadi prajurit-prajurit Kaigun Heiho. Bahkan ratusan pula masuk di dalam Teisintai, yaitu barisan berani mati. Semboyan yang disusun oleh sidang Juo Sangin yang ketujuh, yaitu semboyan merdeka atau mati, telah
telah berkobar-kobar pula di dalam jiwa pemuda-pemuda itu. Mereka pun bersumpah, lebih baik hancur lebur binasa lenyap dari muka bumi daripada dijajah kembali. Melihat semangat yang demikian itu, keinsafan saya kepada keteguhan Indonesia merdeka menjadilah kuat sekuat-kuatnya. Bangsa yang pemuda-pemudanya bersumpah merdeka atau mati, pasti akan menjadi hari kemudian yang Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku Kehidupan remaja kelas 12 dikurang 1 semester akhir. Dea, ada Besti here. Mau nikah? Iya. Digeplak enden pakai galon. Kalau mau enggak? Tak ya benar. Anggi jangan hitung ya, pakai HP ini aja Anggi. Nih. HP lu set. Geli banget. Ini najis banget. Kesini. Buru. Ayo coba. Ada daunnya. Tag Implora suruh endorse kita. Iya, Implora. Iya. Barang. 2, 3. Minal aidin wal faizin. Maaf nggak bisa ngisi amplop. Oh, ini pengantennya. Halo guys, kita lagi naik sejarah Najwa. Dan Dan malah pergi. Alia, Sopi, Cahya lagi dipakein kumis bro. Maju dulu. HP gua dibawa ya sama lu ya. Iya banget lo. Ya absen 1 mulai. Hai guys. Gue bukan absen 1. My family, my team. 2, 3. Aku dong. Ziggy Zuzaga. Sepatu merah, celana biru, ku tak peduli. Bawa formal atau funky itu bicaramu sendiri. Sendiri geder. Badai topan. No worry atau keluarga halilintar. You can come. Ada koper Pak, helikopter. Pakai kacamata. Pakai kacamata. Kinajong. Dayana makanya nggak kayak gitu. Di belakang kayak gini nih sini. Nah, teh sate. Kasih kan begini. Teh sate.
Sate Madura. Sate ayam. Sate kambing. Halo Bandung. Hai. Ting. Udah belum? Mana Padli? Hafalin. Dengan ini, pemerintah dari Nippon menyatakan Itu galak lo kayaknya lo. terakhir kali. So, ini pertemuan terakhir. Gimana kesan dan kepesannya ketemu saudara sendiri? Sedih, kecewa. Yang dramatis dong, yang dramatis. Karena dia ini terakhir dia makan. Besok dia yang dimakan. Ini video. Apalagi nih temen gua kalau ada apa-apa ceritanya ke dia. Sekarang dia udah nggak bisa. Sudah coba lo kayak gitu, Sur. Sudah coba lo kayak gitu, Sur. Surya ceritanya ini kambing gua itu kambing lo. Burung kayak ini Surya. Punya orang, woi. Anggi 11D, Surya Kusuma 11D. Semanek. Datang dari jam berapa? Saya dari jam 6. Ini? Aku dari jam 5. Dari jam 4. Dari mana ini rumahnya? Aku dari CPNS Padang. Oh, jauh-jauh dari Padang ya? Jam 2, bayangin. Ini dari mana nih? Lampung. Udah dari jam berapa di sini? Dari jam 5 subuh. Masya Allah. Ini dari jam berapa? Dari jam 6. Ini rombongan. Iya, dari jam 6 kita. Dari jam 5. Dari lahir. Ini dari mana? Dari PPC 6. Dari jam berapa di sini? Jam 8. Aku dari PK. Aku dari jam 7. Udah dari jam setengah Aku dari jam 7. anjir, tak Aku taunya dari jam Alvinya masih tidur. Ini lagi tes CPNS. Gua sampai beli itu dulu, beli minyak dulu gua ke Alfa. Ngapain? Ini dari mana kampungnya? Kampung Merapi. Infoloker. Infoloker. Ini dari mana ini? Anjir. Cijong. Enggak di lapangan aja, mah. Ini pada mau daftar kerja, guys. Apa ada yang bubuk? Ngeteknya langsung ini nih, balik ini. Malu gua masa. Mereka semua adalah calon ini apa namanya pegawai saya ini adalah karyawan-karyawan saya. Bubar. Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan, kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Pak, saya ketik ulang teks ini ya. Ya, setuju. Tanda tangan atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Iya. Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dan diselenggarakan dengan cara sama dan dalam tempo singkat-singkatnya. Pak, saya ketik ulang naskah ini ya. Ya, tanda tangan Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Ini momennya akan dikenang selama-lamanya. Dia ngomong. Dia. Gue nggak tahu. Habis dia. Ini udah. Saya tidak ikut campur, tapi saya. Ada yang nelpon nggak? Ada apa gua? Ada. Ketawa, jangan ketawa. Jangan sini ya. Bisa apa? Demi kalau tuh